Ibu Popon Sumarni diberi kuliah gratis oleh ibu kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dr. Popon Sumarni yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan jumlah siswa 50 satu kelas dan juga masuk sekolah pukul 6.30 itu diberikan kuliah oleh seorang kepala sekolah. Sebagaimana kita ketahui, Ibu Popon Sumarni mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan jumlah siswa 51 kelas dan juga masuk sekolah pukul 6.30. Nah, untuk lebih jelasnya tentang bagaimana kritikan yang keras dari Ibu Popon Sumarni ini kepada Kang Deddy Mulyadi atau kepada kebijakan Kang Deddy Mulyadi, kita saksikan pada video berikut ini. Berbagai macam persoalan tuh numpuk. Ini yang ditambah 50 anak. Kumaha ngajar kan? Ya, nah, guru juga ada keterbatasan. Apalagi tuntutan masuk jauh lebih pagi. Sekarang guru harus mendidik anak lebih giat, lebih pagi. Anak sekolah terus. Kritikan keras dari Ibu Popon Sumarni ini kemudian dijawab oleh Kang Deddy Mulyadi dengan jawaban yang elegan, dengan jawaban yang sangat luar biasa. Nah, untuk melihat bagaimana jawaban Kang Deddy Mulyadi, kita saksikan pada video berikut ini. Ibu Popon Sumarni, saya mengucapkan terima kasih atas curhatnya. Ibu adalah seorang dosen, bukan seorang guru SMA. Karena ibu dosen bukan dalam forum curhat di depan anggota DPRD, tapi sebaiknya ibu menyampaikan sebagai pengamat atau praktisi pendidikan yang bisa menyampaikan dalam bentuk narasi-narasi ilmiah yang disampaikan dalam forum ilmiah, tidak dalam forum curhat seolah-olah ibu menggambarkan diri sebagai seorang guru SMA, padahal ibu adalah seorang dosen. Nah, ternyata bukan hanya Kang Deddy Mulyadi saja yang langsung menanggapi kritikan daripada Ibu Popon Sumarni yang seorang dosen, yang seorang doktor ini, tetapi juga ada seorang ibu kepala sekolah yang menanggapi kritikan daripada Ibu Dr. Popon Sumarni ini. Boleh dikatakan ibu kepala sekolah ini memberikan kuliah gratis kepada dokter ini, menjelaskan tentang manfaat dari siswa-siswi masuk jam 6.30. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kuliah gratis yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah khusus untuk Ibu Popon ini, kita saksikan pada video berikut ini. Seluruh Jawa Barat itu anak sekolah masuk jam berapa? Keren ini, keren. 6.30. Nah, anak Bapak Ibu susah nggak dibangunin? Jam berapa bangunnya? Luar biasa. Bagus. Tolong Bapak Ibu, bicara 6.30 yang diprogramkan oleh Pak KDM itu bukan bicara tentang bahwa anak itu jam berapa tiba di sekolah, jam berapa bangun. Bapak Ibu pastikan dibantu anak kita untuk tidurnya berkualitas. Tolong ya Bapak Ibu ya, bukan masalah bangunnya jam berapa. Kalau dia bangun jam 5, artinya minimal anak Bapak Ibu harus tidur selama 8 jam. Jam 9 itu sudah tidur. Jam 8, 1 jam sebelum jam 9, gadget, lampu matikan. Kenapa harus dimatikan? Karena pada saat tidur itu jam biologisnya manusia itu memproduksi yang namanya hormon melatonin. Hormon keseimbangan di mana emosi anak-anak itu diseimbangkan. Itu ada hormon khusus. Jadi saya belajar Bapak Ibu. Karena gimana juga kita harus ngikutin, betul? Ini masalah pelatihan anak-anak kita agar siap nanti di masa depan. Karena nanti di dunia nyata, realnya mereka di masyarakat, dunia itu nggak akan nunggu mereka untuk siap, betul tidak? Anak-anak kita harus disiapkan dari sekarang, dimulai dari tidurnya harus berkualitas. Biasakan Bapak Ibu, tegakan jam 8 ambil HP-nya. Bisa Bapak Ibu? Ya, ambil HP-nya. Kenapa? Karena kalau HP
itu dia nyala, itunya itu nggak bagus. Hormon melatoninnya bisa terganjal, bisa tidak berproduksi. Nggak bisa yang namanya tidur kita diganti nanti dengan tidur siang, nggak bisa. Hormon melatonin, hormon pertumbuhan itu hanya akan hadir pada malam hari. Pada saat jam 21, jam berapa? Jam 9 malam. Itu mulai hormon melatonin terbentuk. Kita harus belajar bagaimana cara kerja otak kita. Jadi tolong anak bapak ibu pastikan tidurnya berkualitas. Jam 8 ambil HP-nya, matikan lampunya. Karena cahaya itu juga mempengaruhi produksi daripada hormon melatonin. Makanya kalau anak bangun tidur uring-uringan, di sekolah dia jadi nggak bisa nyerap pelajaran, gede ambek. Salah satunya karena tidurnya tidak berkualitas. Bisa dipahami Bapak Ibu, ya. Jadi jam 8 ambil. HP-nya ambil, biarin dia marah-marah, ya. Kenapa? Jam 6.30 itu kita bukan lihat, sekali lagi bukan lihat jamnya. Ini melatih karakter anak. Jangan sampai anak kita nggak siap, belum siap. Dunia nanti nggak nunggu anak kita siap. Dunia itu nggak akan nunggu yang namanya, oh dah anak ini mah anaknya siapa, nggak akan lihat latar belakang anak kita, betul? Tidak akan melihat itu yang namanya rankingnya berapa, rapotnya berapa, enggak. Yang dilihat dunia adalah karakternya, bagus tidak. Dia harus siap kapanpun. Jadi dari sekarang di sekolah, ya, aturan gubernur itu kenapa? Karena untuk mendidik anak kita untuk siap. Di dunia kerja nanti Bapak Ibu, anak saya sambil kuliah sambil kerja. Dia kerja di swasta, ya kan? Bagaimana kerjanya fisik sambil kuliah dia. Capek mami, pilihanmu. Walaupun ibunya kepala sekolah, anak saya tetap cari uang Bapak Ibu. Dia kerja yang terakhir itu di FOT, ya gitu. Bagian apa? Bagian di ruangan produksi yang panasnya minta ampun, sip-sipan. Harus siap. Oh nggak bisa Pak, saya belum siap kerja jam segitu. Ya dikeluarkan beran, betul tidak? Ya, ingat ya, dunia nyata, ajarkan anak Bapak Ibu. Kasih tahu, nggak akan nunggu kamu siap sayang, kamu siap dari sekarang. Keren, jadi ya? Tidurnya, ajarkan anak Bapak Ibu untuk tidur. Jam 8 ambil HP-nya. Janji ke saya? Janji ya Bapak Ibu. Bapak-bapak tolong ya, jangan ngandelin ibunya ya. Ambil. Udah biasanya aku bapaknya sok sieun. Ambil aja HP-nya. Nanti dikasihkan lagi pada saat mau sekolah. Karena jam 5 bangun artinya 8 jam minimal tidur. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau saya ngomong gini bukan berarti marah ya. Itu cara saya menegaskan. Pastikan jam 8 apa Bapak Ibu? Tarik HP, matikan lampu, tidak boleh ada cahaya sedikit pun ya. Biar hormon melatoninnya sempurna berproduksi agar sehat anak Bapak Ibunya ya. Dari video ini kita melihat dengan jelas dan gamblang bagaimana ibu kepala sekolah ini menguraikan manfaat bagi siswa ketika siswa-siswi itu bangun pagi. Ya, di situ dijelaskan bagaimana secara ilmu kesehatan, ilmu kedokteran ya, kalau kita lihat itu ilmu kesehatan, manfaat yang sangat luar biasa bagi para siswa itu. Yang pertama misalnya siswa-siswi ini diharuskan tidur lebih cepat sehingga 8 jam terpenuhi, sehingga kalau tidurnya terpenuhi dengan baik maka kemudian akan belajarnya pun akan baik karena tentu tidak mengantuk di dalamnya. Nah, selain itu pun manfaat-manfaat yang lainnya ya, yang dijelaskan oleh ibu kepala sekolah ini sangat luar biasa. Berdasarkan video-video ini, kita bisa menganalisa. Yang pertama adalah kritikan yang disampaikan oleh Ibu Popon Sumarni ini tentu adalah hal yang biasa di dalam satu kebijakan. Dan tentunya setiap orang pun boleh untuk mengkritik, termasuk Ibu Dr. Popon Sumarni. Tapi tentunya kritikan itu harus ada dasarnya, ada fakta, ada data, ada analisa. Intinya adalah bahwa kritikan itu haruslah satu kritikan yang ilmiah. Apalagi yang menyampaikan adalah seorang doktor, maka harusnya menyampaikan secara ilmiah di forum-forum umum, apalagi ini di depan anggota DPRD. Oleh karenanya, mungkin tidak salah Ibu Popon Sumarni itu menyampaikan kritikan, tetapi tentu yang diperbaiki itu adalah mekanisme penyampaiannya, harus secara ilmiah agar kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga.
itu mungkin hal yang harus diperbaiki oleh Ibu Popon ya tentunya. Nggak ada salahnya setiap orang berhak untuk mengkritik, tetapi kritikan itu dasarnya adalah dalam rangka memberikan perbaikan-perbaikan dalam satu program yang diluncurkan oleh pemerintah. Ya, lalu yang kedua berkaitan dengan analisa yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah itu pun adalah analisa yang ilmiah ya, harusnya seperti itulah memaparkannya, dilihat dari berbagai macam sisi, bagaimana positif negatifnya, kemudian dampaknya lebih banyak positif atau negatif. Jadi ketika mengkritik dan ketika melakukan satu kebijakan pun harus melalui kajian-kajian yang memang kajian-kajian itu sudah teruji. Jadi apa yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah itu adalah hal yang memang seharusnya menjadi penelitian dari Ibu Popon Sumarni sebelum mengungkapkan keberatannya berkaitan dengan program Kang Deddy Mulyadi. Jadi jangan sampai seperti ibu-ibu yang lagi curhat, yang lagi ngobrol di pinggir rumah atau di depan rumah gitu. Harusnya Ibu Popon ini menyampaikan secara ilmiah sehingga kritikannya itu bisa kemudian membangun atau memperbaiki program-program yang memang masih dalam uji coba ini ya. Jadi program Kang Deddy Mulyadi ini adalah program sementara ya, sementara melihat kondisi dan situasi yang memang harus diambil tindakan cepat. Tetapi kemudian nanti seiring sejalan berjalannya waktu ya, nanti apabila ada kritikan, masukan, saran yang lebih baik, tentunya Kang Deddy Mulyadi pun tidak akan menafikan. Jadi bagi orang-orang yang memang memiliki analisa, memiliki hal-hal yang positif berkaitan dengan perbaikan program-program yang diselenggarakan oleh Kang Deddy Mulyadi, tentu hal ini adalah sesuatu yang sangat positif juga bagi Kang Deddy Mulyadi. Oleh karenanya, mudah-mudahan para pakar, para pemikir, para akademisi itu mengkaji secara ilmiah terhadap program-program yang diluncurkan atau diselenggarakan oleh Kang Deddy Mulyadi dan berikan masukan-masukan yang positif. Intinya adalah apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah demi masyarakat Jawa Barat. Ya, kita doakan selalu Kang Deddy Mulyadi, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, dan tentu Allah berikan kekuatan untuk mampu mewujudkan Jawa Barat istimewa. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.